Hai anak-anak hebat dan cerdas, jumpa lagi dengan Ibu di tema 7, subtema 3, muatan pelajaran matematika untuk kelas 2 SD. Anak-anak hebat dan cerdas, mari kita belajar pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Pecahan sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ayo ingat kembali tentang pecahan. Pecahan merupakan bagian dari kesatuan. Perhatikan contoh berikut. Ibu membeli 3 pizza. Setiap pizza dipotong dengan cara berikut. Pizza yang pertama, satu pizza dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potong kue menyatakan setengah atau 1/2 bagian. Bagian atas bernilai setengah. Bagian bawah juga bernilai setengah. Kemudian pizza yang kedua, satu pizza dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Seperti ini, setiap potong kue atau pizza menyatakan pecahan 1/3. Perhatikan gambarnya. Bagian ini bernilai 1/3. Bagian ini juga bernilai 1/3. Ini juga bernilai 1/3. Jadi setiap bagian kue atau pizza bernilai 1/3. Pizza yang ketiga. Satu pizza dipotong menjadi 4 bagian sama besar seperti ini. Setiap potong pizza menyatakan pecahan 1/4. Perhatikan gambar bagian ini 1/4, ini juga 1/4, bagian ini 1/4, dan bagian ini juga 1/4. Jadi setiap bagiannya bernilai 1/4. Ada 4 bagian. Nah, mari kita berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Perhatikan gambarnya. Sebuah kue dibagi menjadi, iya benar, menjadi 2 bagian yang sama. Satu bagian bertanda silang menyatakan pecahan, iya benar, 1/2. Ada 2 bagian. Satu bagiannya bernilai 1/2. Mari sekarang kita perhatikan gambar berikutnya. Sebuah kue dibagi menjadi, iya benar, 3 bagian yang sama. 1, 2, 3. Satu bagian bertanda silang menyatakan pecahan, iya benar, 1/3 atau 1/3. Gambar selanjutnya. Ada sebuah kue dibagi menjadi, iya benar, 4 bagian yang sama. 1, 2, 3, 4. Satu bagian bertanda silang menyatakan pecahan, iya benar, 1/4 atau 1/4. Mari sekarang kita belajar pecahan sebagai bagian dari sekelompok benda. Ayo kita ingat kembali cara menentukan pecahan. Kita dapat menentukan pecahan sebagai bagian dari sekelompok benda. Untuk menentukan bentuk pecahan yang tepat, kita perlu memperhatikan banyak benda dengan seksama. Ayo ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, untuk menentukan
penyebut, kita perlu menghitung berapa jumlah benda seluruhnya. Yang kedua, pembilang ditentukan dengan banyak bagian benda yang dimaksud. Nah, anak-anak hebat dan cerdas, ayo perhatikan contoh berikut. Ada 2 buku. Satu di antaranya diletakkan berdiri. Banyak buku yang berdiri. Dari 2 buku tersebut dapat dinyatakan dengan pecahan. Mari kita perhatikan. Untuk menentukan penyebut, yaitu bagian bawah, maka kita harus menentukan jumlah buku secara keseluruhan. Jumlah bendanya ada 2, maka penyebutnya adalah 2. Setelah itu, kita akan menentukan pembilang. Untuk menentukan pembilang, mari kita lihat jumlah buku yang dimaksud. Jumlah buku yang dimaksud adalah banyak buku yang berdiri. Banyak buku yang berdiri jumlahnya ada 1. Maka penyebutnya adalah 1. Jadi, banyak buku yang berdiri dari 2 buku tersebut dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2. Sudah paham anak-anak hebat dan cerdas? Ayo berlatih. Perhatikan soal berikut. Buku warna merah dari tumpukan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Untuk menyatakan penyebutnya, mari kita hitung seluruh jumlah buku. 1, 2, 3, 4. Jadi penyebutnya adalah 4. Nah, sekarang kita cari pembilangnya. Pembilang adalah jumlah benda yang dimaksud. Benda yang dimaksud adalah buku warna merah dari tumpukan buku di samping. Buku warna merahnya ada 1, maka pembilangnya yaitu 1. Jadi, buku warna merah dari tumpukan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4. Mari kita lanjut soal berikutnya. Siti mengambil salah satu buku dari kumpulan buku di samping. Buku yang diambil Siti dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Untuk mencari penyebutnya, maka kita hitung jumlah keseluruhan bukunya. Ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3. Maka penyebutnya yaitu 3. Setelah itu kita cari pembilangnya. Pembilang adalah jumlah benda yang dimaksud. Siti mengambil 1 buku, maka pembilangnya adalah 1. Jadi, buku yang diambil Siti dari kumpulan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Soal berikutnya. Di kelas terdapat 4 siswa. Sebanyak 1 siswa pergi meninggalkan kelas. Banyak siswa yang pergi dapat dinyatakan dengan pecahan. Mari kita cari penyebutnya. Penyebutnya yaitu jumlah keseluruhan siswa, yaitu ada 4. Kemudian kita lanjut mencari pembilangnya.
pembilang adalah jumlah benda yang dimaksud. Yang dimaksud di sini adalah siswa yang pergi. Siswa yang pergi hanya ada satu siswa. Maka pembilangnya adalah 1. Jadi, banyak siswa yang pergi dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4. Soal berikutnya. Pak Ahmad menangkap seekor kelinci. Seekor kelinci dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Mari kita cari penyebutnya. Jumlah keseluruhan kelinci ada 2 ekor. Maka penyebutnya adalah iya benar, 2. Kemudian pembilangnya adalah benda, jumlah benda yang dimaksud. Yang dimaksud adalah Pak Ahmad menangkap seekor kelinci. Seekor artinya 1. Maka pembilangnya adalah iya benar, 1. Jadi seekor kelinci dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2. Sudah paham anak-anak hebat dan cerdas? Nah, anak-anak hebat dan cerdas, mari kita perhatikan gambar berikut. Gambar berikut adalah gambar kelompok bangun datar yang bernilai atau menyatakan setengah bagian. Perhatikan setiap bangun dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Gambar yang diarsir menunjukkan setengah bagian. Perhatikan juga kelompok bangun datar yang menyatakan sepertiga bagian. Perhatikan pada setiap gambarnya. Dalam setiap gambarnya dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Gambar yang diarsir menyatakan 1/3 bagian. Nah, sekarang perhatikan kelompok bangun datar yang bernilai 1/4 bagian. Perhatikan setiap gambarnya. Bangun datar dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Nah, bagian yang diarsir bernilai 1/4 bagian. Sudah paham anak-anak hebat dan cerdas? Demikian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan tetap semangat.